Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Basumeto Edrianti dengan NIM S1052196. Saya berasal dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang presidensial threshold dan parliament threshold untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar masalah politik dengan dosen penggampu yaitu Bapak Ori Variansyah, SIP, MSI. Presidensial threshold merupakan ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Hal ini pun berarti bahwa presidensial threshold menjadi syarat bagi seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden di pemilihan umum. Nah, selanjutnya presidensial threshold sebagai persentase yang harus dipenuhi untuk mengusung calon presiden maupun wakil presiden. Lalu, yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang mengusung? Jadi, yang mengusung adalah partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Presidensial threshold diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Artinya, syarat untuk mengajukan calon presiden maupun wakil presiden dengan memperoleh dukungan minimal dari partai politik maupun gabungan partai politik. Sejarah presidensial threshold. Yang pertama, pemilu pada tahun 2004. Dari pemilu ke pemilu, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden berubah-ubah. Di Indonesia, presidensial threshold pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 5 ayat 4 Undang-undang itu menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Yang kedua, pemilu pada tahun 2014. Pada pemilihan presiden 2014, besaran presidensial threshold tak berubah. Pemilihan presiden pada tahun 2014 tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Dengan dasar tersebut, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional dalam pemilihan legislatif. Nah, ketika itu hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Joko Widodo bersama Yusuf Kala dan Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa. Pada saat itu, Jokowi Yusuf Kala berhasil menjadi pemenang dengan perolehan suara sebesar 53,15% yang mengungguli Prabowo Hatta yang mendulang suara 46,85%. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu pemilu pada tahun 2019. Pada pemilu pada tahun 2019, besaran presidensial threshold kembali berubah pada Pilpres ini. Ketentuan tentang ambang batas itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 222 Undang-Undang yang menyebutkan bahwa
Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Pada pemilihan presiden pada tahun 2019, kembali diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Jokowi Maruf Amin dan Prabowo Sandiaga Uno. Di sini, Jokowi Maruf Amin tampil sebagai pemenang dengan perolehan suara sebesar 55,50%, mengalahkan Prabowo Sandiaga yang mengantongi 44,50% suara. Kini, jelang pemilihan presiden 2024, isu tentang presidensial threshold kembali mencuat. Sejumlah pihak ingin ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dihapuskan karena dinilai membatasi demokrasi yang ada. Selanjutnya, parlemen threshold merupakan ambang batas parlemen sebagai persyaratan presentasi suara tertentu yang harus diperoleh sebuah partai untuk bisa masuk ke dalam parlemen. Karena itu, dalam sistem politik kita atau sistem kepartaian kita, ada yang namanya partai politik peserta pemilu. Namun, tidak semua partai politik peserta pemilu bisa masuk ke dalam parlemen. Yang bisa masuk parlemen adalah mereka yang bisa memperoleh kursi, namun sebenarnya jumlah suara dengan persentase tertentu. Parlemen threshold diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 414. Artinya, partai politik harus memperoleh suara paling sedikit, yaitu 4% dari perolehan suara secara nasional, untuk bisa menempatkan anggota di DPR ataupun partai politik yang memperoleh suara kurang dari 4% tidak diperoleh untuk duduk di parlemen. Dengan sistem ini, setiap partai politik harus memenuhi syarat minimal perolehan suara untuk bisa menempatkan wakilnya di DPR maupun DPRD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, ditetapkan bahwa untuk bisa mendapatkan kursi di parlemen pada pemilu 2019, partai politik harus memperoleh suara sekurang-kurangnya 2,5% dari total perolehan suara sah secara nasional. Di tahun tersebut, aturan ambang batas parlemen hanya diterapkan untuk DPR, sedangkan DPRD belum diterapkan. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, mulai pemilu pada tahun 2014, sistem ambang batas parlemen diterapkan untuk penentuan kursi DPR dan DPRD. Syarat minimal pun dinaikkan menjadi 3,5% dari total suara sah secara nasional. Selanjutnya, tujuan parlemen threshold di Indonesia. Yang pertama, tercapainya sistem multipartai yang sederhana. Yang kedua, DPR lebih kuat dan kerjasama parlemen mudah untuk dicapai. Yang ketiga, DPR lebih mudah capai kata sepakat atau membuat suatu kesepakatan. 4. Penguatan sistem pemerintahan presidensial. 5. Pemerintahan efektif dengan adanya dukungan parlemen. Namun, di sisi lainnya, ambang batas parlemen ini kerap dinilai sebagai hambatan bagi partai politik kecil untuk masuk ke dalam parlemen. Sistem parlemen threshold juga kerap dinilai kontraproduktif
bagi praktik demokrasi, karena dapat mengakibatkan terbuangnya suara warga yang memilih partai politik dengan total perolehan suara di bawah ambang batas yang telah ditentukan. Baiklah, sekian presentasi saya tentang presidensial threshold dan parliament threshold yang saya paparkan. Jika terdapat pemaparan yang kurang jelas dari saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.